Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020 ya. Berita saya ambil dari kompas.com. Nah, beritanya seperti ini, seperti apa perayaan hari Hanukkah di Jerman di tengah pandemi Corona. Ditulis tanggal 11 bulan 12 kemarin jam 19.33 WIB. Setengah 8 malam WIB ya. Oke, beritanya seperti ini. Bagi orang Yahudi di Jerman, perayaan Hanukkah tahun ini berbeda dari biasanya. Namun tidak sepenuhnya hilang, bahkan menjadi simbol melawan kebencian dan antisemitisme. Hanukkah adalah pesan adanya cahaya dalam kegelapan, ujar Rabi komunitas Yahudi di Berlin, Yehuda Teikal. Kita semua memiliki kemampuan untuk membawa cahaya ke dunia melalui kebersamaan dan toleransi. Itulah mengapa festival Hanukkah yang dimulai pada Kamis kemarin juga dikenal dalam bahasa Jerman sebagai Festival Cahaya, itu sangat mengena pesannya di masa Corona ini baginya. Karena cahaya adalah simbol dalam melawan rasa takut atau kesepian. Festival Hanukkah atau Festival Penahbisan berlangsung selama 8 hari. Hanukkah menjadi peringatan masa pemberontakan kaum Makabe Yahudi melawan pemerintah Suriah Helenistik atau Seleukia di masa abad kedua sebelum Masehi. Selain itu, Festival Hanukkah yang disebut juga dengan Festival Kenisah juga merupakan peringatan tentang penghabisan kembali Bait Suci di Yerusalem. Menurut tradisi, cahaya abadi di Bait Suci itu akan menyala selama 8 hari, meskipun minyaknya hanya sangat sedikit. Itulah sebabnya orang Yahudi menyalakan lilin selama 8 hari, hanya 1 lilin pada hari pertama, kemudian ditambah dan semakin bertambah sampai hari yang ke-8. Selanjutnya ini adalah salah satu perayaan terbesar di Eropa. Mungkin saya tidak akan bacakan beritanya semua, tetapi kalau Anda tertarik lebih jauh mengenai beritanya, link berita seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dan seperti biasa juga di sana ada timestamp. Jadi kalau Anda yang punya keterbatasan kuota, Anda bisa memilih bagian-bagian yang mau ditonton terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah salah satu bagian tentang salah satu bentuk perayaan orang Yahudi yaitu Hanukkah, gitu ya. Mungkin kita tidak terlalu familiar dengan perayaan Hanukkah ini. Tapi saya ingin jelaskan sedikit mengenai latar belakang perayaan Hanukkah ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, pada waktu umat Tuhan keluar dari pulang dari Babilonia, setelah mereka dibuang sana, kemudian di sana mulai pada masa pemerintahan Media Persia, gitu ya. Dan kemudian sampai dalam satu ketika akhirnya setelah Bait Suci yang kedua berdiri, mereka mengalami masa-masa di mana rohani mereka semua terpuruk. Dan nabi yang terakhir yang menyampaikan firman Tuhan di sana adalah Maleaki. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada satu cerita yang ada satu bagian yang sepertinya tidak nyambung, yaitu antara perjanjian lama di mana di sana raja terakhirnya adalah Media Persia. Sedangkan pada perjanjian baru itu langsung pada masa pemerintahan Romawi. Nah, masa ini yang disebut dengan a silent age atau dark age. Itu sekitar 400 tahun. Di mana pada masa itu firman Tuhan tidak pernah lagi disampaikan, tidak ada lagi nabi Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, karena itu disebut dengan silent age. Jadi terakhir Maleaki itu ditulis sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Gitu. Sampai akhirnya masa perjanjian baru pada masa Kekaisaran Romawi. Nah, pada masa 400 tahun inilah, pada masa itulah terjadi perubahan secara signifikan pada umat Tuhan. Bagaimana mereka berbuat secara politik dari asalnya di bawah Media Persia dan kemudian menjadi di bawah Romawi, dan juga secara kebudayaan atau sosial mereka, gitu. Dan mereka dikuasai oleh orang-orang Seleukia. Dan sampai satu ketika sekelompok orang Makabe ini melakukan pemberontakan dan memulihkan kembali Bait Allah. Nah, itu ada dalam selama waktu 400 tahun itu. Nah, itu ada dalam sejarah. Itu tidak masuk dalam firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau kita orang Protestan, kita orang Pantekosta, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada sisipan di tengahnya. Itu berbeda dengan saudara kita yang Katolik. Di tengahnya ada yang namanya Deuterokanonika. Itu yang mengisi selang di mana 400 tahun silent age tadi, dan salah satunya adalah Makabe. Gitu. Dan Makabe ini adalah yang melakukan pemberontakan dan dibuat peringatan harinya yaitu hari Hanukkah sebagai bentuk hari pentahbisan. Gitu ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas lebih banyak lagi mengenai Hanukkahnya, tetapi itu adalah salah satu bentuk perayaan untuk adat istiadat orang Yahudi, di mana hari itu menjadi hari pentahbisan Bait Suci dan juga menjadi hari di mana orang menyalakan lilin melambangkan cahaya yang menyala selama 8 hari. Tahun ini diperingati tanggal 10 Desember kemarin sampai dengan tanggal 18 Desember nanti. Gitu ya.
Nah, itu ada di belahan dunia di mana aja di mana orang Yahudi berada, gitu ya. Itu tradisional perayaan Yahudi. Oke, tadi saya udah bilang kita tidak akan banyak lagi bicara soal Hanukahnya, tetapi saya ingin kita melihat bahwa hari raya itu menjadi sesuatu yang memang kita alami atau banyak hampir semua agama pasti punya hari rayanya. Bahkan dalam firman Tuhan kita melihat ada beberapa hari raya yang sudah kita tidak rayakan lagi, seperti hari raya Pondok Daun, itu tidak pernah kita peringati lagi. Hari raya Pentakosta pun yang ada dalam perjanjian baru juga tidak kita peringati lagi. Mungkin juga ada hari raya Roti Tak Beragi, itu juga kita tidak pernah peringati lagi. Buat kita umat Tuhan secara umum mungkin yang kita tahu adalah hari Paskah, itu yang ada dalam firman Tuhan, dan mungkin juga hari Natal yang sebentar kita akan peringati. Gitu ya. Itu adalah hari-hari raya yang ada pada umat Tuhan, dan tiap-tiap daerah, tiap-tiap suku bangsa biasanya punya hari raya khusus, dan salah satunya tadi adalah Hanukah yang diperingati oleh orang Yahudi. Gitu ya. Dalam firman Tuhan kita akan lihat dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan seperti ini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Paulus mengatakan pada umat Tuhan yang di Kolose, jangan sampai ada orang hukum kita karena satu hari raya, karena soal makanan dan minuman. Karena sebenarnya itu hanyalah bayangan dari apa yang akan ada. Dan wujud sebenarnya itu adalah Kristus. Semuanya itu membawa kita pada Kristus. Jangan biarkan orang menghukum kita dan kita menghukum diri kita sendiri tentang suatu hari raya tertentu. Gitu ya. Karena dalam firman Tuhan bilang semua hari Allah ciptakan sama. Ada hari mujur, ada hari malam. Gitu ya. Kita akan lihat dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu membuat jadi satu spesial hari tertentu. Walaupun dalam firman Tuhan kalau orang-orang melakukan itu, silakan dia melakukannya dengan takut akan Tuhan. Tetapi jangan kita menghukum diri kita sendiri tentang suatu hari raya tertentu, tentang satu hari tertentu yang kita anggap lebih dari yang lain. Gitu. Ada hari malam, ada hari mujur, ada hari raya, ada hari Sabat, semuanya itu Allah ciptakan buat kita semua, tetapi wujud aslinya adalah Kristus. Itulah yang paling penting kita cari. Gitu. Dan kali kata firman Tuhan kalau kita lihat dalam Roma 14 ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Kalau ada orang menganggap begitu, dia bilang. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Terus lanjutannya, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam dirinya sendiri. Siapa yang berpegang pada hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi Allah tidak mempermasalahkan masalah hari-hari tertentu yang orang anggap menjadi satu hari yang spesial. Di luar hari-hari keagamaan tadi, setiap orang biasanya punya juga hari spesial. Entah itu hari ulang tahun, entah hari pernikahan, dan macam-macam gitu ya. Dan apabila seorang menganggap hari itu menjadi hari yang istimewa, silahkan lakukan itu untuk Tuhan. Tetapi jangan menghukum diri kita dengan hari-hari tertentu. Karena yang paling penting adalah wujudnya adalah Kristus. Mungkin kita bisa memperingati, misalnya seorang punya hari ulang tahun yang spesial yang dia mau peringati, silahkan. Tapi yang terlebih penting bukan bagaimana kita memperingati hari itu, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan itu dengan benar dan takut akan Tuhan. Orang yang menganggap hari pernikahannya sebagai satu hari yang sangat istimewa, silahkan lakukan itu. Tetapi kalaupun tidak, yang terpenting bukan hari perayaan itu, tapi yang penting adalah bagaimana dia menjalani pernikahannya, menjalani hari-hari dalam keluarganya dengan takut akan Tuhan, dan bagaimana menjadikan Tuhan kepala dalam rumah tangganya. Itulah hari-hari yang Tuhan ciptakan, hari-hari yang ada di sekitar kita. Entah hari keagamaan maupun hari-hari yang pribadi. Dan Paulus katakan apabila seseorang melakukan sesuatu, mengistimewakan satu hari, baiklah dia melakukannya untuk Tuhan. Jangan menghukum diri kita tentang satu hari tertentu. Entah itu hari perayaan, entah itu hari Sabat, apapun juga. Gitu. Orang Kristen mungkin sudah terbiasa, hari Minggu adalah hari waktu kita ke gereja. Tetapi dalam firman Tuhan bukan berarti dikatakan kalau di luar hari itu maka kita tidak beribadah. Tidak. Kita tidak bisa menganggap bahwa hari Minggu adalah hari di mana hari itulah kita beribadah kepada Tuhan, betul. Tapi bukan cuma hari itu. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan sampai hari Sabtu, hari itu juga kita tetap beribadah kepada Tuhan. Hari itu juga kita tetap berdoa menyembah Tuhan. Hari-hari itu juga tetap kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan. Gitu.
Dan Paulus mengajarkan kepada kita untuk melakukan semuanya itu adalah wujudnya adalah Kristus. Itulah yang paling penting kita cari. Gitu ya. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan seperti ini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di mana Tuhan yang paling penting adalah hari ini. Gitu. Bagaimana kita menjalani hari ini itu terlebih penting. Gitu. Bagaimana kita menyertakan Tuhan, menguduskan satu hari itu untuk kita jalani bersama Tuhan. Bukan masalah hari raya tertentu, bukan ada hari-hari tertentu yang kita anggap istimewa, tetapi yang terpenting adalah setiap hari kita jalani bersama Tuhan. Gitu. Jadi apa sih namanya, kalau orang mau merayakan suatu hari tertentu, silahkan lakukan dengan takut akan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Ayat yang terakhir di dalam Mazmur 90 ayat 12, Daud katakan seperti ini, dibilang, ajar aku Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menghitung setiap hari-hari kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita hidup lebih berkenan kepada Tuhan, tidak mempermasalahkan itu hari Senin, tidak mempermasalahkan itu hari Jumat, tidak mempermasalahkan itu hari Minggu. Setiap hari kita bawa kepada Tuhan, kita datang pada Tuhan, biar kita hidup berkenan pada Tuhan. Bukan hanya pada hari-hari di mana kita merayakan ulang tahun, kita kembali mengingat kasih Tuhan, tidak. Bukan ada hari-hari seperti pada waktu kita pertama kali bertobat aja, kita mengingat kembali pekerjaan Tuhan. Setiap saat kita bisa ingat pekerjaan Tuhan. Setiap hari kita bangun tidur, kita memulai satu hari, kita datang dengan ucapan syukur pada Tuhan, bahwa itulah hari yang dijadikan Tuhan. Gitu. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.